Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sedaya, balik meneh kalian kulo Noval saking Ranting Innov Channel. Pada video kali ini saya akan membahas HG Gundam Barbatos Lupusek skala 1/144. Apa? Gundam? Kalau tidak salah itu kan modelnya dirakit. Katanya kemarin tidak suka yang modelnya dirakit. Bagaimana sih ini? Santai-santai, saya masih konsisten kok. Gundam ini ya saya beli dalam keadaan second, sudah jadi. Saya ditawari sama teman saya ya, ketika saya lihat barangnya masih bagus dan juga isi boxnya lengkap, ya saya beli ini Gundamnya. Gundam ini ya kalau tidak salah dirilis sekitar tahun 2017. Saya tidak mengikuti serial anime Gundam ya. Informasi yang saya dapat ya, Gundam Barbatos Lupusek itu merupakan form terakhir ya setelah Barbatos dan Barbatos Lupus. Ini kalau tidak salah muncul di animenya Air Blood Orphan season kedua yang ditayangkan di akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 awal. Kalau misalnya rencana-rencana mau membutuhkan informasi lebih lengkap untuk Gundam, bisa melihat di gundam.info. Nah, tidak usah berlama-lama, sekarang kita bahas. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sekeliling dari kotaknya. Untuk tampak depannya seperti ini ya, di sini terlihat ya untuk gambar Gundam Barbatos Lupusek dengan cakar dan tangan yang besar, ekornya dan juga mesh yang cukup besar. Kemudian ini ada tulisan dari serial Air Blood Orphan sesuai dengan seri animenya. Ini ada logo HG Air Blood Orphan. Bawahnya ini ada tulisan HG 1/144 Gundam Barbatos Lupusek. Kemudian ini ada gambar dari pilotnya ya, Mikazuki August, dan juga yang di bawahnya ini ada tulisan Bandai yang berwarna merah. Ini yang lama ya, kalau yang baru itu begonya berwarna biru. Untuk tampak belakangnya seperti ini ya, polos, tidak ada apa-apa. Untuk tampak bawahnya seperti ini ya, di sini ada gambar Gundam Barbatos Lupusek dan juga beberapa pose yang sudah dipasang, dan juga ini ada senjata mesh yang cukup besar. Bahkan ini untuk senjata mesh yang besar ini bisa dipasang di belakang badannya. Untuk tampak sampingnya kedua sisi ini bentuknya sama ya seperti ini. Di sini hampir sama seperti depan, cuma ini di sini ada tulisan angka 033. Untuk tampak atasnya seperti ini ya, di sini ada gambar Barbatos Lupusek melawan Regines Julia dan juga ada beberapa aksesoris senjata yang dijual terpisah. Di dalam boxnya saya mendapatkan sisa sarana dari Gundam itu sendiri, buku petunjuk pemasangan, base, stiker, aksesoris tangan, kabel, dan juga aksesoris senjata. Saya masih mendapatkan runner bekas dari ngerakit Gundamnya. Ini kalau saya lihat ya, ada beberapa runners yang masih tersisa untuk partsnya. Ini berarti partsnya ini ada yang diberikan lebih dari satu. Kemudian saya mendapatkan stiker ya, yang sebagian sudah dipasang di Gundamnya, sebagian belum. Untuk yang belum, ini masih terlihat menempel di sini, dan juga sebagian ada yang gagal dipasang oleh teman saya. Kemudian saya mendapatkan kertas petunjuk ya untuk cara merakit Gundamnya. Ini kalau misalnya saya buka ya untuk kertas petunjuknya itu cukup panjang. Ini seperti ini. Kemudian untuk sebaliknya seperti ini, cukup panjang nih untuk kertas petunjuknya. Kemudian saya mendapatkan sepasang tangan yang lagi membuka. Ini sudah di repaint dan juga sudah dikasih lem warna hitam untuk punggungnya, dan sepasang tangan yang lagi menggenggam. Ini yang satu ternyata lupa di repaint sama teman saya, tapi tidak masalah. Cuma yang jadi masalah ini ternyata di dalam boxnya itu hanya mendapatkan sepasang untuk punggung tangan. Jadi nanti kalau mau mengganti part tangan ini harus dilepas punggung tangannya. Kemudian yang saya temukan di bekas runnernya itu terdapat sepasang tangan yang lagi menggenggam. Nah ini saya bingung nih, ini bisa dipasang di Barbatos atau tidak? Yang tahu tolong di komen ya, soalnya ini kalau saya pasang dengan punggung tangannya itu tidak masuk. Kemudian saya mendapatkan aksesoris base. Ini base nya berwarnanya bening ya. Ini untuk bagian bawahnya ini ada motif-motif apa saya juga kurang paham. Terus kalau saya lihat lebih detail, ini ternyata base nya dua ya. Di sini ada penyambungnya. Nah, di sini ada tempat buat menaruh tiangnya. Jadi kalau saya punya tiang dua ini bisa ditaruh jejer. Kemudian untuk tiangnya ini ketinggiannya bisa kita atur. Kemudian kemiringannya juga bisa kita atur. Terus nanti untuk Gundamnya dipasangkan di sini. Di Gundamnya sudah ada tempatnya. Kemudian saya mendapatkan senjata yang sangat besar ya. Ini kalau di boxnya ya nama senjatanya tuh mesh. Jadi ini meshnya tuh besar. Terus ini untuk pegangannya ya itu bisa dipanjangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini pada senjatanya ada lubang-lubang ya. Ini itu ternyata nanti digunakan untuk memasangkan pengait ini. Jadi pengaitnya ini dipasangkan pada lubangnya ini. Nanti senjatanya ini bisa menempel pada barbatosnya. Untuk menaruh aksesoris senjata meshnya ya itu sudah disediakan tempat di Gundamnya.
bisa ditaruh di sini untuk pengaitnya jadinya seperti ini, ataupun bisa ditaruh di sini atau di sini untuk pengaitnya jadinya seperti ini. Kemudian saya mendapatkan kabel ya, ini kalau saya lihat dan pegang kabelnya ini terbuat dari kawat ya, jadi ini nanti kabelnya bisa ditekuk-tekuk untuk mengatur pose pada ekornya Barbatos Lupus Rex. Cara memasang kabel pada ekornya ini dilepas dulu ya, kemudian yang ujung ini kita lepas, kemudian kabelnya kita masukkan pada lubangnya. Untuk memasukkan kabelnya ini agak dalam ya, karena nanti ujungnya agak kita tekuk sedikit, kemudian kita tarik. Kemudian yang ujungnya satu lagi kita masukkan pada ekornya. Terus yang bagian ujung yang ini kita masukkan lagi pada Gundam Barbatosnya. Nah nanti jadinya seperti ini. Untuk ekornya nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat lebih detail untuk Gundam Barbatos Lupus Rex. Ini detailnya kalau menurut saya bagus ya untuk ukuran second. Di sini juga sudah direpet sedikit, yang mana membuat tampilan Gundam Barbatos Lupus Rex ini makin bagus. Pada bagian kepala untuk bentuk dan detailnya ini bagus ya. Untuk matanya ini sudah ditempel stiker. Kemudian untuk yang warna kuning ini mungkin disebut tanduknya atau apa, saya juga kurang paham. Ini sudah dikasih garis warna hitam, ini bagus. Kemudian untuk tampak belakangnya ini tidak ada apa-apa. Kemudian untuk badannya ini detailnya juga bagus ya menurut saya. Cuma ini untuk bagian badannya yang di sini ini agak kopong, tapi ini tidak masalah. Terus kemudian di bagian punggungnya ini yang belakang, di sini ada ekornya ya. Ini ekornya juga sudah dikasih warna hitam nih untuk garis-garisnya. Kemudian yang ujungnya ini sudah dikasih warna kuning, jadi ini menambah kecakapan. Kemudian untuk bagian belakang badannya ini juga tidak lupa di garis warna hitamnya ini juga diberi. Kemudian untuk sampingnya ini juga bagus. Kemudian untuk bagian tangannya ya, ini pundaknya bagus. Ini bahkan untuk yang warna birunya sudah dikasih garis hitam sama kasih warna kuning nih kemungkinan. Terus untuk tangannya yang ini juga dikasih garis-garis warna hitam, jadi menambah kecakapannya. Kemudian untuk tangannya ini juga tidak luput ya dikasih warna. Ini kalau saya lihat untuk bentuk warnanya memang tidak proporsional dengan badannya, tapi justru ini yang menambah kecakapan dari HG Gundam Barbatos Lupus Rex. Kemudian untuk kakinya ini sudah dikasih stiker ya. Ini yang warna hijau itu kalau nggak salah stiker. Kemudian ini ada warna kuning dan juga garis-garis warna hitam, ini bagus. Kemudian ini kalau kita lihat dari samping ini sudah ada yang warna abu-abu, ini bukan diwarnain ya, ini tuh penempelan dari stiker. Ini kalau kita lihat lebih detail ini kelihatan kan untuk pemasangan stikernya. Kemudian kita turun untuk telapak kakinya, ini telapak kakinya nih untuk warna dada dan bentuknya ini bagus. Artikulasi pada bagian kepala ini kalau di samping kanan kiri kan seperti ini. Kemudian ini kalau kepalanya kalau ditundukkan seperti ini, kalau diangkat ke atas maksimal seperti ini. Ini kepalanya bisa diputar 360 derajat. Pada bagian belakangnya ini ada artikulasi ya, jadi ini bisa diturunkan, naikkan. Kemudian artikulasi pada bagian tangan, ini tangannya bisa diputar 360 derajat. Kemudian pada bahunya ini ada artikulasi ya, jadi ini bisa dinaikkan, diturunkan. Tangannya ini kalau diangkat maksimal seperti ini. Pada bagian ini itu bisa diputar 360 derajat. Pada sikunya kalau ditekuk maksimal seperti ini. Pada pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Pada bagian ini itu sebetulnya bisa dibuka ya. Nah, ini ternyata di dalamnya masih ada lagi, kita tutup dulu. Nah, ini kalau digerakkan seperti ini. Nah, kemudian ini kalau diputar seperti ini, kemudian yang ujungnya kalau digerakkan seperti ini. Nah, ini nanti itu bisa digunakan untuk memasang aksesoris senjata ataupun mesh yang besar tadi. Jadinya bisa seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian artikulasi pada bagian badan ini kalau di samping kanan kiri kan seperti ini. Kemudian ini kalau dikedepankan maksimal seperti ini, kalau dibelakangkan maksimal seperti ini badannya bisa diputar 360
derajat. Pada pinggangnya ya, untuk armornya ini ada artikulasi ya. Untuk bagian depan ini hanya bisa digerakkan sedikit aja ini. Nah, ini hanya sedikit depan belakang. Kemudian untuk yang samping ini bisa diangkat, turunkan. Kemudian ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian artikulasi pada bagian kaki ini kalau dikedepankan maksimal seperti ini. Kalau dibelakangkan maksimal seperti ini. Kalau dibuka ke samping maksimal seperti ini. Pada bagian ini itu bisa di depan belakangkan ya. Ini depan belakang. Pada bagian lututnya ini kalau ditekuk maksimal seperti ini. Pada pergelangan kaki ini kalau di samping seperti ini. Kalau depan belakang seperti ini. Pada bagian armor yang ini itu juga bisa digerak-gerakkan. Ini telapak kakinya kalau diputar 360 derajat sebetulnya bisa, cuma ini terhalang oleh armor yang ini. Ini pada ujung telapak kakinya ya, ini bisa ditekuk ya. Ini kalau diturunkan maksimal seperti ini, kalau diangkat ke atas maksimal seperti ini. Dengan tinggi kurang lebih 14 cm, inilah perbandingannya jika disandingkan dengan Migo Ironman Mark 85 dan Mostom Ironman Mark 50 skala 1/9, Digital Spiderman Black and Gold Suit dan Digital Ironman Mark 50 skala 1/10, Wejang Bumblebee M05 Battle Hornet dan Dekol Ultron Sentry Officer. Ah, ini apaan sih? Kesimpulan saya untuk HG Gundam Barbatos Lupurex skala 1/144 second yang saya dapat ini, saya puas ya, karena untuk bentuk dan hasil repaintnya dari teman saya itu bagus. Kalau misalnya rencana-rencana pandai menempel stiker atau pandai merepaint, ini jelas ya saya rekomendasikan, karena bentuknya ini yang unik ya, berbeda dengan Gundam pada umumnya. Kemudian kalau misalnya rencana-rencana kurang pandai merepaint atau menempelkan stiker pada Gundam, ya saya kurang merekomendasikan ya. Soalnya kalau misalnya saya lihat Gundam ini dalam keadaan polos ya, tanpa stiker atau tanpa repaint, itu menurut saya kurang bagus. Informasi yang saya dapat ya, ketika HG Gundam Barbatos Lupurex ini dirilis, itu langsung laris diburu oleh kolektor mainan. Untuk HG Gundam Barbatos Lupurex skala 1/144 ini masih ada yang jual dalam kondisi baru ya. Ini kalau saya cek di toko online, harganya itu sekitar 200 ribuan sampai dengan 300 ribuan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan menghibur rencana-rencana sedaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Air blood or pen sedikit ya. Duh, lepas. Badannya ini lepas. Gerakan lepas. Kalau aduh lepas. Jadinya bisa diburu oleh